Jangan cepat terkecoh hanya karena penampilan. Ada kepala desa yang bertato, namun menyumbangkan mobilnya demi ambulans. Ada pula yang membangun kantor desa dari uang pribadi. Mereka menunjukkan satu hal penting, menjadi pemimpin tak selalu soal jas dan dasi. Yang utama adalah kepedulian tulus terhadap warganya. Di video ini kita akan menyelami kisah beberapa kepala desa dari pelosok negeri yang jadi perbincangan publik. Bukan cuma karena tampilan mereka yang nyeleneh, tapi juga karena aksi nyata dan terobosan yang mereka bawa demi kemajuan desa. Setelah viralnya sosok Untung yang membangun kantor desa megah menyerupai menara di Tanah Suci, publik kembali dihebohkan oleh figur lain yang tak kalah menginspirasi. Ia bukan terkenal karena kontroversi, tapi karena warganya sendiri tak rela melepasnya. Dialah Gaguk, kepala desa Kaliasri di Kalipare, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pria kelahiran tahun 1972 ini mendadak ramai diperbincangkan, bukan karena skandal, melainkan karena begitu dicintai oleh masyarakatnya. Saat ia menyatakan tak akan maju lagi di pemilihan berikutnya, ribuan warga mendatangi balai desa, mendesaknya untuk tetap mencalonkan diri. Aksi spontan ini merebak luas di media sosial, menjadi simbol betapa kuatnya ikatan antar pemimpin dan rakyatnya. Sebelum menjadi kepala desa, Gaguk adalah seorang pengusaha sukses di bidang perkebunan tahu. Meski berasal dari latar belakang ekonomi yang mapan, sama menjabat, ia tak pernah mengambil gaji. Bahkan menolak memanfaatkan tanah bengkok desa seluas 12 hektar yang biasanya digunakan oleh kepala desa untuk kepentingan pribadi. Sebaliknya, seluruh keuntungan dan fasilitas yang bisa dimanfaatkan justru ia kembalikan kepada warga demi memperbaiki taraf hidup masyarakatnya. Gaguk dikenal sebagai sosok rendah hati dan apa adanya. Alih-alih tampil formal dan seragam dinas, ia lebih sering ke kantor desa mengayuh sepeda ontel. Kepemimpinannya yang lugas, jujur, dan berpihak pada rakyat menjadikan desa Kaliasri contoh kemandirian energi dan ketahanan pangan. Tak heran jika keputusannya mundur membuat warga merasa kehilangan. Tangis pecah saat ribuan orang memintanya kembali memimpin. Di tengah keramaian penuh haru, Gaguk akhirnya luluh. Dengan suara lirih dan yakin, ia mengucap bismillah dan menyatakan siap mencalonkan diri kembali. Asep Sudrajat memilih jalur berbeda. Ia tampil dengan rambut mohak, kaos oblong, dan gaya bicara belak-belakan. Tampil lebih seperti anak jalanan ketimbang pejabat desa. Tapi dari situlah perubahan dimulai. Asep menjabat sebagai kepala desa Cikaramas, Kecamatan Tanjung Medar, Kabupaten Sumedang. Ia dikenal bukan hanya karena gaya rambutnya, tapi juga kerja nyatanya yang menyentuh kebutuhan warga. Sebelum menjabat, Asep adalah warga biasa, aktif di kegiatan kepemudaan dan sering ikut aksi sosial. Ia naik menjadi kepala desa lewat jalur pergantian antar waktu (PAW), menggantikan pejabat sebelumnya yang mundur karena kasus. Baru 5 bulan menjabat, Asep sudah meluncurkan banyak terobosan, menghidupkan kembali pertanian, menyediakan mobil siaga, hingga memasang CCTV untuk keamanan. Semua aktivitasnya ia dokumentasikan lewat akun TikTok @kadesmohak010281 tanpa polesan. Ia tak segan turun ke lapangan, membersihkan selokan, mendampingi warga sakit, bahkan menggali makam. Ia hidup tanpa kendaraan pribadi, tinggal di rumah sederhana, dan menjalani gaya hidup yang mencerminkan integritas dan kesederhanaan. Kini desa Cikaramas yang dihuni sekitar 5.500 jiwa mulai menunjukkan kemajuan. Asep menargetkan seluruh gang di desa selesai diaspal hot mix pada 2024. Meski penampilannya kerap jadi bahan perdebatan, bagi warga, kerja nyata dan kepeduliannya jauh lebih penting. Penampilan boleh nyeleneh, tapi dampaknya nyata. Cerita kepala desa inspiratif tak berhenti di Sumedang. Di Batang muncul satu nama yang mencuri perhatian tanpa tato atau gaya nyentrik. Yang ia punya hanyalah mimpi besar setinggi 8 lantai. Dialah Untung, kepala desa Sembung, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Batang. Lewat proyek ambisiusnya, ia membangun kantor desa 8 lantai setinggi 35 meter yang kini jadi ikon desa. Sebelum masuk pemerintahan, Untung adalah pengusaha pertanian dan lulusan STM Teknik. Meski dari keluarga sederhana, reputasinya sebagai pekerja keras dan visioner membuatnya dekat dengan warga. Saat menjabat, ia membawa ide besar. Kantor desa bukan cuma tempat kerja, tapi pusat kegiatan sosial dan simbol kemajuan. Tanpa bergantung pada dana pusat, ia menghimpun 1,5 miliar dari CSR, swadaya warga, dan dana pribadi. Gedung itu terinspirasi dari Tower Zamzam di Mekah. Tiap lantai punya fungsi berbeda, ruang Karang Taruna, museum desa, hingga gadu pandang dan teropong.
Warga mayoritas petani menyambut hangat proyek ini sebagai langkah menuju masa depan cerah. Sekarang mari beralih ke sosok dan gaya paling mencolok. Tubuh penuh tato, bicara lugas, dan penampilan bak gangster. Tapi jangan salah, di balik itu, Hoho Alkaf punya visi kepemimpinan yang kuat dan semangat perubahan nyata. Berlokasi di Desa Purwasabah, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Hoho berhasil membawa desanya jadi pusat perhatian. Lahir tahun 1988 sebagai anak bungsu dari 4 bersaudara, Hoho tumbuh di keluarga berlatar politik. Ayahnya almarhum Hasiswoyo Siswoharsono bahkan mundur dari DPRD demi mendukung pencalonan sang anak sebagai kepala desa. Ibunya, Haja Sri Hartati, juga telah wafat. Meski penampilannya sering disorot, Hoho justru menjadikan identitasnya sebagai kekuatan. Ia membuktikan bahwa kepemimpinan bukan soal tampilan, melainkan hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Di balik tubuh penuh tato yang mulai digambar sejak SMA, tersimpan semangat pengabdian luar biasa. Meski pernah terjerumus dalam kehidupan keras, tawuran, mabuk, dan gaya gangster, Hoho perlahan memilih jalan berbeda. Hidupnya berubah drastis setelah menikah, punya anak, dan kehilangan kedua orang tuanya. Titik balik itu membuatnya bangkit, menata ulang hidup, dan mengabdi untuk masyarakat. Sebelum jadi kepala desa, Hoho adalah pengusaha sukses di bidang konstruksi dan penyewaan alat berat. Ia lulus S1 dari Universitas Sultan Agung Semarang dan melanjutkan magister di Universitas Jenderal Sudirman. Sejak memimpin Desa Purwasabah pada 2019, perubahan mulai terasa. Infrastruktur dibenahi, peternakan ayam modern dikembangkan, kolam lele dan nila, sistem air mengalir dibangun, dan area wisata seperti kolam renang serta penangkaran rusa hadir. Hoho bahkan menyumbangkan mobil pribadinya untuk ambulans desa dan ikut menanggung biaya pembangunan. Komitmennya bukan sekedar terlihat, tapi benar-benar dirasakan warga. Kalau Gaguk dicintai karena kesederhanaan, maka nama Dodi Romdani dikenal publik karena keputusan yang mengejutkan, melepaskan jabatan kepala desa demi peluang lebih baik di luar negeri. Dodi sempat viral di media sosial. Ia adalah kepala desa Sukamalya, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Ciamis, yang secara sukarela mundur untuk kembali bekerja sebagai tenaga kerja migran di Jepang. Lulusan SMK ini memang punya latar belakang sebagai pekerja migran sebelum terpilih menjadi kepala desa pada 2019. Selama menjabat, ia dikenal rendah hati, dekat dengan warga, dan memimpin dengan pendekatan membumi. Salah satu gebrakannya yang paling diapresiasi adalah mendorong digitalisasi administrasi desa, yang mengantar Sukamalya meraih penghargaan tingkat kabupaten. Keputusan mundurnya bukan karena gagal, tapi lahir dari niat tulus memperjuangkan masa depan keluarga. Dan mungkin kembali suatu hari nanti dengan pengalaman yang lebih kaya. Dengan penghasilan sekitar 2,5 juta per bulan, Dodi Romdani dihadapkan pada dilema, tetap menjabat atau mencari nafkah lebih layak untuk keluarganya. Ia menolak perpanjangan jabatan dan berangkat ke Jepang sebagai tenaga kerja migran pada 17 November 2024. Gaji di Jepang yang bisa tembus 30 juta per bulan memang menggoda. Tapi kenyataan tak seindah harapan. Baru 2,5 bulan bekerja, Dodi pulang ke Indonesia pada 18 Januari 2025. Karena tak kuat menghadapi cuaca ekstrem dan infeksi kulit parah. Kini Dodi kembali ke kampung halamannya di Ciamis, membawa kisah yang menyayat hati. Meski begitu, publik tetap mendukungnya. Banyak warganet melihat perjuangannya sebagai gambaran kerasnya hidup. Bahkan seorang kepala desa pun bisa terpaksa mundur demi bertahan hidup. Sementara kisah Dodi mengundang simpati karena pengorbanannya untuk keluarga. Cerita tentang Indah Aprianti justru menyedot perhatian karena keberaniannya berdiri tegak di tengah tekanan, tanpa ragu, tanpa mundur. Indah adalah kepala desa Ciasem Baru, Kabupaten Subang yang mendadak viral setelah sebuah video perdebatan sengit antara dirinya dan seorang pria menyebar luas di media sosial. Pria tersebut menolak proyek perbaikan jalan dengan dalih mewakili aspirasi warga. Namun dalam video yang diunggah langsung oleh Indah lewat akun TikToknya @nengkades, ia justru balik menantang sang pria untuk membuktikan klaimnya dan mengumpulkan warga. Reaksi tegasnya dalam video itu membuatnya dijuluki banyak netizen sebagai mak-mak Subang yang melawan preman. Tapi di balik sikap galaknya, Indah adalah sosok yang cerdas dan berpendidikan. Ia adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2021. Sejak muda, ia sudah terjun ke dunia birokrasi. Dikenal dengan gaya kepemimpinan yang to the point dan tak segan turun langsung ke lapangan.
Sebagai pemimpin desa, fokusnya jelas, membangun infrastruktur dan memberdayakan pemuda. Ciasem Baru, desa pesisir yang sebelumnya kerap terpinggirkan, kini mulai berbenah di bawah kepemimpinannya. Pengaspalan jalan kampung dilanjutkan dan layanan publik didorong ke arah digitalisasi, menandai era baru di desa yang dulunya nyaris tak tersentuh pembangunan.